Yesus di hadapan Pilatus. Ini dari Lukas pasal 23. Seluruh sidang itu bangkit dan membawa Yesus menghadap Pilatus. Mereka mulai menuduh dia, katanya, "Kami mendapati bahwa orang ini menyesatkan bangsa kami dan melarang membayar pajak kepada Kaisar. Dan tentang dirinya, ia mengatakan bahwa dialah Mesias, Raja." Pilatus bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Kata Pilatus kepada imam-imam kepala dan seluruh orang banyak itu, "Aku tidak mendapati kesalahan apapun pada orang ini." Namun mereka makin kuat mendesak, katanya, "Ia menghasut rakyat dengan ajarannya di seluruh tanah orang Yahudi, mulai dari Galilea dan sampai ke sini." Ketika Pilatus mendengar itu, ia menanyakan, "Apakah orang itu seorang Galilea?" Ketika ia tahu bahwa Yesus seorang dari wilayah Herodes, dikirimnya dia menghadap Herodes, yang pada hari-hari itu ada juga di Yerusalem. Yesus di hadapan Herodes. Ketika Herodes melihat Yesus, ia sangat girang sebab sudah lama ia ingin melihatnya, karena ia sering mendengar tentang dia dan berharap melihat Yesus mengadakan suatu tanda mukjizat. Ia mengajukan banyak pertanyaan kepada Yesus, tetapi Yesus tidak memberi jawaban apapun. Sementara itu, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat maju ke depan dan melontarkan tuduhan-tuduhan yang berat terhadap dia. Bahkan Herodes dan pasukannya menghina dan mengolok-olok dia. Ia mengenakan jubah kebesaran kepadanya, lalu mengirim dia kembali kepada Pilatus. Pada hari itu juga bersahabatlah Herodes dan Pilatus. Sebelum itu mereka bermusuhan. Yesus kembali di hadapan Pilatus. Lalu Pilatus mengumpulkan imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin serta rakyat dan berkata kepada mereka, "Kamu telah membawa orang ini kepadaku sebagai seorang yang menyesatkan rakyat. Lihat, aku telah memeriksanya di hadapan kamu. Dan dari kesalahan-kesalahan yang kamu tuduhkan kepadanya, tidak ada yang kudapati padanya." Herodes juga tidak menemukan kesalahan apapun, sebab ia mengirimkan dia kembali kepada kami. Sesungguhnya tidak ada apapun yang dilakukannya yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan mencambuk dia lalu melepaskannya. Ia memang wajib melepaskan seorang bagi mereka pada hari raya itu. Namun mereka berteriak bersama-sama, "Penyahkanlah dia, lepaskanlah Barabas bagi kami." Barabas ini dijebloskan ke dalam penjara berhubung dengan suatu pemberontakan yang telah terjadi di dalam kota dan karena pembunuhan. Sekali lagi Pilatus berbicara kepada mereka karena ia ingin melepaskan Yesus. Namun mereka berteriak membalasnya, "Salibkan dia, salibkan dia." Kata Paulus untuk ketiga kalinya kata Pilatus untuk ketiga kalinya kepada mereka, "Kejahatan apa yang telah dilakukan orang ini? Tidak ada kesalahan apapun yang kudapati padanya yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan mencambuk dia lalu melepaskannya." Namun dengan berteriak mereka mendesak dan menuntut supaya ia disalibkan. Dan akhirnya mereka menang dengan teriakan mereka. Lalu Pilatus memutuskan supaya tuntutan mereka dikabulkan. Ia melepaskan orang yang dijebloskan ke dalam penjara karena pemberontakan dan pembunuhan itu sesuai dengan tuntutan mereka. Sedangkan Yesus diserahkannya kepada kemauan mereka. Yesus dibawa untuk disalibkan. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene yang baru datang dari luar kota. Lalu mereka meletakkan salib itu di atas bahunya supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Sejumlah besar orang mengikuti dia, termasuk banyak perempuan yang menangisi dan meratapi dia. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Sebab lihat, akan tiba masanya, orang berkata, berbahagialah perempuan mandul dan yang rahimnya tidak pernah melahirkan dan yang susunya tidak pernah menyusui. Lalu orang akan mulai berkata kepada gunung-gunung, runtuhlah menimpa kami, dan kepada bukit-bukit timbunilah kami.
Sebab jikalau orang berbuat demikian dengan kayu basah, apakah yang akan terjadi dengan kayu kering? Digiring juga dua orang lain, dua penjahat untuk dihukum mati bersama dengan dia. Yesus disalibkan. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Lalu mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Umat berdiri di situ dan melihat semuanya, tetapi pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lain ia selamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri, jikalau ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-olok dia sambil maju dan menawarkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau Raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Juga ada tulisan di atas kepalanya, "Inilah Raja orang Yahudi." Salah seorang penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau Mesias? Selamatkanlah dirimu dan kami." Namun yang lain menegur dia, "Tidakkah engkau takut kepada Allah, sebab engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah aku apabila engkau masuk ke dalam kerajaanmu." Kata Yesus kepadanya, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Yesus mati. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12 dan kegelapan meliputi seluruh negeri itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar, tabir bait suci terkoyak menjadi dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Sesudah berkata demikian, ia menghembuskan napas terakhir. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah. Katanya, "Sungguh orang ini orang benar." Sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu melihat apa yang terjadi, pulanglah mereka sambil memukul-mukul dada mereka. Semua kenalan Yesus berdiri dari jauh, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti dia dari Galilea dan melihat semuanya itu. Yesus dikuburkan. Adalah seorang yang bernama Yusuf, ia anggota mahkamah agama dan seorang yang baik lagi benar. Ia tidak setuju dengan putusan dan tindakan majelis itu. Ia berasal dari Arimatea, sebuah kota Yahudi, dan ia menanti-nantikan kerajaan Allah. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta jenazah Yesus. Sesudah menurunkan jenazah itu, ia mengafaninya dengan kain linen, lalu membaringkannya di dalam kubur yang dibuat di bukit batu, di mana belum pernah dibaringkan jenazah. Hari itu hari persiapan dan Sabat hampir mulai. Perempuan-perempuan yang datang bersama Yesus dari Galilea ikut serta dan mereka melihat kubur itu dan bagaimana jenazahnya dibaringkan. Setelah pulang, mereka menyediakan rempah-rempah dan minyak wangi. Amin.